Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat, salam santun untuk Anda dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam keadaan baik-baik dan bahagia saja. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. فَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tak diduga. Jadi yang tak terduga atau yang tak disangka-sangkanya. Ayatnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertakwa. Jadi ayat ini selama ini kita kenal dengan ayat 1000 dinar. Jadi untuk menerangkan fadilah-fadilahnya sudah banyak diterangkan di umum. Di syariat sudah banyak diterangkan fadilah dan faedahnya. Akan tetapi di sini kami menerangkan di sisi mutasabbihatnya, rahasia di balik rahasianya ayat ini. Jadi bila di syariat yang penting agamanya agama Islam secara syariat dan zahiriyahnya dan mengamalkan ayat-ayat ini. Maka yang dituju, yang dicari hanyalah babakan dinar. Yang dituju, yang dicari hanyalah babakan dunia. Karena di dalam hati kita yang berkuasa hawa nafsu kita sendiri, maka apa yang kita cintai di dalam hati kita tentunya adalah dunia.
keelokan dunia, urusan babagan dunia. Jadi selama ini yang kita tuju di hati kita adalah yang fana, yang hancur. Jadi yang kita tuju selama ini, jadi yang kita fokus selama ini, jadi yang kita imami selama ini, jadi yang kita hadap selama ini adalah barang yang hancur, hal yang fana, hal yang hancur, menyembah yang hancur, maka akan hancur pula diri manusia kita, maka hancur pula solat-solat manusia kita, maka hancur pula seluruh ibadah-ibadah diri manusia kita, maka hancur pula apa-apa yang pernah kita aktivitaskan di dalam beribadah maupun mengerjakan kebaikan di sisi manusia. Semuanya akan hancur lebur atau tiada atau zong. Jadi apapun yang kita lakukan, bila di hati kita yang wujud masih hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan yang mentuhani kehidupan dan badan ini, tentunya semua yang dihadapinya, tentunya semua yang dituju hanyalah babagan yang fana, yang hancur. Maka hancurlah apa yang dituju oleh manusia. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka fahuwa fil akhirati a'ma, di akhirat pun akan semakin buta, maka akan tersesat-sesat jalannya, rojiun kepada Tuhannya. Maka dari itu di sini ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertakwa, kita membahas babakan takwa di sini. Jadi tidak membahas babakan yang fana, akan tetapi membahas babakan yang baqo. Karena Tuhan kita, karena yang kita sembah, karena yang kita imami, hal yang baqo ketimbang hal yang fana. Jadi menghadapnya hati kita, jadi imamnya hati kita selama ini kebalikannya dari yang baqo. Jadi kita selama ini mentuhankan dunia daripada mentuhankan Tuhan pencipta dunia. Selama ini kita mentuhankan makhluk daripada mentuhankan Khalik di hati kita. Kita lebih mentuhankan yang diciptakan daripada mentuhankan siapa yang menciptakan. Inilah iman dan akidah kita selama ini terbalik-balik. Yang mestinya jadi makhluk dijadikan khalik, yang mestinya ciptaan dijadikan pencipta, yang mestinya khalik, yang mestinya makhluk dijadikan khalik, yang mestinya ciptaan dijadikan pencipta. Sementara yang makhluk, sementara yang khalik
dijadikan makhluk, sementara Sang Pencipta kita dudukkan posisinya menjadi ciptaan. Sementara Allah kita dudukkan sebagai hamba. Allah selama ini kan kita tiadakan di hati kita. Jadi kehadiran Allah sebagai Sang Pencipta alam semesta ini kan selama ini kita tiadakan di hati kita. Jadi kekuasaan Allah yang meliputi alam semesta ini kan kita tiadakan kekuasaannya di hati kita. Jadi kehendak Allah sebagai yang menghendaki terciptanya alam semesta ini kan selama ini kita tiadakan kehendaknya di hati kita. Jadi selama ini Allah ditiadakan, Allah digoibkan di hati kita. Sementara yang kita nyatakan, sementara yang kita wujudkan, sementara yang kita hidupkan, sementara yang kita kuasakan, sementara yang ada kehendak di hati kita selama ini kan diri kita sendiri yang menjadi Tuhan, mentuhani alam semesta ini. Maksudnya diri kita yang mentuhani alam semesta ini, selama ini hati kita buta bahwa terciptanya, bahwa terlihatnya segala alam semesta ini karena diwujudkan, dinampakkan, dinyatakan oleh Allah Sang Pencipta alam. Kita selama ini buta akan itu. Karena selama ini kitalah yang menjadi Tuhannya. Karena selama ini kitalah yang mentuhani di dalam alam semesta ini. Seolah-olah kitalah yang bisa menyaksikan ayat-ayat Allah ini. Kitalah sebagai manusia yang gaib dan tiada yang merasa mengaku bisa menyaksikan segala alam semesta ini. Kita tidak sadar selama ini kita duduk sebagai Tuhan daripada duduk sebagai makhluk. Selama ini kita lupa duduk berposisi sebagai Allah daripada berposisi sebagai manusia. Dan selama ini kita lupa menduduki ketua daripada menduduki wakil-wakilnya Allah. Seolah-olah kitalah yang jadi ketua dan Allah lah menjadi wakilnya. Sehingga kita buta akan Tuhan pencipta diri kita. Karena di dalam hati kita seolah-olah kita bisa menciptakan diri kita sendiri. Seolah-olah di hati kita, kita bisa menciptakan hidup kita sendiri. Seolah-olah di dalam hati kita, kita bisa menciptakan badan kita sendiri. Seolah-olah di dalam hati kita, kita bisa menciptakan kekuasaan kita sendiri daripada Allah. Selama ini kan begitu. Mana mungkin Allah pencipta hidup manusia? Bagaimana mungkin Allah pencipta badan manusia? Bagaimana mungkin Allah yang menguasai manusia? Bagaimana mungkin Allah yang bisa menghendaki manusia sementara Allahnya tidak ada? Sementara Allahnya gaib. Jadi intinya manusia yang tidak bertuhan di hatinya itu menuduh Allah itu gaib, Allah itu tiada, Allah itu tak nyata. Itulah manusia yang tidak bertuhan di hatinya. Jadi tanda-tanda
bahwa kita ini bertuhan apa tidak, mohon dicek sendiri hatinya. Hatinya dicek sendiri. Kira-kira Tuhan itu ada apa tidak? Kira-kira Tuhan atau Allah itu gaib apa nyata di hatinya? Bila Allah tidak nyata di hatinya, bila Allah gaib di hatinya, itu tandanya kita berada di dalam golongan kiri, golongan Fir'aun, golongan ateis, yang mana di dalam hati kita tiada Tuhan selain hawa nafsu kita sendiri. Itulah tanda-tanda bahwa diri kita belumlah Islam di sisi Allah. Itulah tanda bahwa kita masih kufur, masih ingkar. Hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Inilah tanda-tanda bahwa kita berada di dalam golongan kiri. Namun bagi hati atau insan, bila di hatinya yang wujud hanya Allah, yang ada hanya Allah, yang nyata hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang kuasa hanya Allah, yang punya kehendak hanya Allah, yang bisa berilmu hanya Allah, yang bisa mendengar, melihat dan berkalam-kalam di hatinya hanya Allah lah yang berkuasa. Maka itulah yang dinamakan golongan kanan atau golongan para nabi, para rasul dan para aulia Allah. Jadi kita saat ini bisa menimbang di mana posisi kita, di dalam nerakakah atau di dalam surga, di lembah dosakah atau di dalam pahala, di lembah kekotoran atau di lembah kesucian. Kita sendiri bisa mengecek masing-masing hati kita. Jadi sebelum ajal menjemput, diberitahukan oleh Allah, ini loh golongan kiri dan ini loh golongan kanan. Tergantung Anda semua. Bila Anda sudah tahu bahwa selama ini kedudukan Anda, posisi Anda masih ada di sebelah kiri, nah, di situ apakah Anda putus asa di dalamnya, ataukah Anda mau hijrah, berpindah dari alam kegelapan hawa nafsunya menuju alam benderang di dalam nurullah, di dalam cahaya Tuhannya. Jadi tergantung manusianya. Apakah kita mau mengubah atau tidak? Apakah kita mau hijrah apa tidak? Apakah kita memang suka tinggal di dalam lembah dosa dan lembah jahanam, ataukah kita mau pindah ke dalam jannatun na'im, surganya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi hanya orang-orang yang bertakwalah secara hakikatnya, orang-orang yang diberi rezeki, orang-orang yang diberi kenikmatan di dalam kehidupan ini. Jadi surga dan neraka, nikmat dan sengsara itu terjadi, dosa dan pahala itu terjadi ketika masih adanya langit dan bumi, ketika masih adanya hidup dan badan manusianya. Itulah pagelaran itu terjadi.
Jadi agama dan bertuhan itu sangat amat nyata. Tidak hanya angan-angan seperti yang selama ini kita angan-angankan. Jadi semua perjalanan-perjalanan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, kita hanya mengangan-angan kejadiannya besok setelah badan ini mati. Nah, logikanya kan begini. Ketika badan sudah mati, apakah Anda bisa berjalan-jalan menyusuri apa yang Anda angan-angankan selama ini? Bila Anda sudah kembali menjadi tanah badan ini, apakah Anda bisa berjalan-jalan sesuai angan-angan Anda selama ini? Jadi jika sudah datang inna lillahi, sesungguhnya darikulah yang suci, bayi ini terlahir, bayi ini tercipta. Wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepadakulah yang suci apa yang aku ciptakan. Jadi datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Karena bagi mayoritas manusia menuduh, meyakini, mengakidai bahwa di dunia ini tidak ada Allah, bahwa di dunia ini Allah gaib, bahwa di dunia ini Allah tak nampak, Allah tak kuasa kepada makhluknya. Karena di dalam tujuan kita selama ini Allah hanya nyata, wajhullah hanya kita bisa lihat saat kita di dalam surganya nanti. Jika diri manusia kita sudah kembali kepada Allah, jika manusia sudah kembali kepada tanah, apakah mungkin kita bisa menyaksikan Allah? Nah, jadi menyaksikan Allah itu ya sebelum ajal menjemput. Bila di dunia ini mata hatinya buta, ya selamanya akan buta. Wa adallu sabila, maka tersesat-sesat jalannya mengangan-angan Tuhannya. Akan tetapi bila di dunia ini kita mau berhijrah, setelah kita mengetahui posisi kita, oh ternyata posisiku selama ini ada di golongan kiri, yakni tidak beriman kepada Allah, yakni tidak bertakwa kepada Allah, yakni tidak menyaksikan Allah di hatiku. Akan tetapi selama ini aku hanya mensekutukan Allah dengan diriku sendiri di hatiku selama ini. Maka bila kita sudah merasakan, bila kita sudah menyadari bahwa diri kita saat ini ada dalam golongan kiri, ada di dalam lembah dosa, ada di dalam lembah neraka jahanam, maka segera berpindahlah, maka segera berhijrahlah fi sabilillah, ke dalam jalan Allah. Berkemas-kemaslah menuju Tuhanmu, berkemas-kemaslah menuju kematian, yakni kembali berangkat menyusuri alam di mana awal mula kita berasal. Jadi ya pulang kampung dulu, baru bisa ketemu dengan sang penguasa. Bila kita tidak pulang kampung, maka selamanya kita akan tersesat-sesat jalannya menuju Tuhannya. Jadi manusia yang bertakwa itu adalah manusia yang selalu mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya,
Jadi apa yang dirasakannya selama ini, apa yang didapatkannya selama ini, apa yang dikuasainya selama ini, semuanya itu rezekilah, rezeki dari Allah. Jadi jangan tatap rezekinya, maka tataplah, maka saksikanlah, maka nyatakanlah siapa di balik rezeki semua ini. Di balik rezeki kehidupan semua ini adalah hayatullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Jadi hakikat rezeki yang tak disangka-sangka itu adalah zatullah, yakni hayatullah, yang sudah menggelar masing-masing diri manusia secara bergantian. Dulu zamannya Nabi Adam dipergelarkan oleh Allah beserta anak cucunya. Sementara kita masih belum ada, masih belum bisa disebut. Kemudian berjalannya waktu, Adam dimatikan, lalu Allah memerankan manusia-manusia yang baru lagi, hingga seterusnya demikian, hingga sampailah pada masa kita saat ini. Jadi Allah menggelar dirinya sendiri, menggelar zatnya sendiri, memainkan perannya sendiri, memainkan pagelarannya sendiri, tanpa sekutu dari apa yang diciptakannya. Jadi Allah menggelar alam semesta ini tanpa bantuan siapa-siapa, tanpa bersekutu dengan siapa-siapa. Saat ini kita merasa ada, saat ini kita merasa hidup, dan nanti pun sebentar lagi kita pun akan binasa, seperti binasanya orang-orang yang sesudah kita. Maksudnya binasa dikembalikan kepada asalnya. Hidup itu Allah, badan ini ciptaan Allah, dikembalikan kepada asalnya. Manusia dijadikan makhluk, yakni manusia ketika mati kan sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkuasa apa-apa, tidak bisa menyebut apa-apa, jangankan menyebut diri manusianya, jangankan menyebut harta-harta istri dan anaknya. Untuk mengingat diri manusianya saja sudah tidak mampu. Inilah hakikatnya makhluk yang tidak bisa apa-apa dan yang tak bisa disebut-sebut. Jadi pemahaman, jadi pengaplikasian seperti inilah yang dimaksud mati sebelum mati. Jadi di dunia ini bila kita sudah meniti makom mati sebelum mati, berarti hati kita sudah terang benderang untuk menuju ke alam akhirat dengan terang benderang pula. Tapi bila di dunia ini hati kita masih buta, maka di akhirat pun semakin buta, maka akan tersesat jalannya. Akan tetapi kebalikannya, bila diri manusia kita sudah sampai di dalam makom kematiannya, maka di akhirat pun makin terang benderang perjalanannya, hingga seperti kilat sampai pada Tuhannya, karena sudah tahu jalan pulangnya, karena kunci husnul khotimah sudah dipegangnya, maka kehidupannya penuh dengan kebahagiaan. Maka kehidupannya
penuh dengan rezeki dari Allah, karena apapun yang dilakukannya bukan dia pelakunya, akan tetapi itu hanyalah pelakunya. Akhirnya apapun yang didapatinya semuanya dari rezeki Allah, rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Beda dengan orang yang tak bertuhan, beda dengan orang yang tak beriman. Apapun yang ia lakukan pasti jatuh kepada akulah pelakunya. Bila aku mendapatkan rezeki dari apa yang aku lakukan, ini rezeki dariku sendiri, bukan dari Allah. Itu ungkapan hati orang-orang yang tak bertuhan, ungkapan hati orang-orang yang ada di dalam golongan Fir'aun, orang-orang yang ada di golongan kiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua akan tetap di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan rezeki Allah daripada rezeki dari manusia kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.